Semarak 17 Agustus sudah di depan mata. Namun tahun ini perayaannya cukup berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya perhelatan ini akan dilaksanakan secara hibrid di Jakarta dan tentunya di ibu kota negara baru kita. Di sisi lain, proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini sudah menjadi topik panas sejak pertama kali diumumkan. Dan sekarang dengan semakin dekatnya Hari Kemerdekaan, banyak perkembangan baru yang menarik untuk kita bahas. Dari infrastruktur yang mulai megah berdiri, progres pembangunan fasilitas publik, hingga tantangan yang masih ada di depan mata. Semuanya mencerminkan usaha besar pemerintah Indonesia untuk mewujudkan mimpi baru bagi Indonesia. Terbaru persiapan HUT terus dilaksanakan atas kerjasama otoritas IKN bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Persiapan ini terkhusus pada prosesi penerimaan duplikat bendera pusaka merah putih, teks proklamasi, dan prosesi kirap dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan hingga ke Istana Garuda IKN pada 10 Agustus 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni memastikan segala aspek protokol dan logistik telah siap untuk upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Di samping itu, Yusuf Permana, selaku Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, membeberkan bahwa saat ini seluruh jajaran fokus untuk menyiapkan dan mengecek kesempurnaan maupun finishing fasilitas. Mulai dari lapangan upacara di Istana Negara dan akses transportasi menuju ke tempat lapangan upacara. Hal ini tentu menjadi fokus utamanya. Pasalnya, acara tahunan ini mengundang sekitar 100 sampai 1.400 undangan. Akses ketibaan, tenda sampai jalan menuju istana juga digenjot dengan upaya besar-besaran. Yusuf juga mengatakan gladi bersih transportasi juga dilaksanakan agar saat tamu tiba di lapangan upacara, keadaan sudah tertib, aman, dan nyaman. Plus dapat dilaksanakan peringatan proklamasi dengan khidmat dan lancar. Presiden mengatakan bahwa progres persiapan upacara ini sudah mencapai di atas 95%. Seperti yang udah disinggung tadi, penyelenggaraan upacara nantinya akan digelar di 2 tempat dalam bentuk hibrid. Yang pertama di Ibu Kota Nusantara dan di Istana Merdeka, Jakarta. Nah, untuk pengibaran bendera sendiri akan diselenggarakan di Istana Negara IKN. Peringatan detik-detiknya pada jam 11 waktu Indonesia Tengah yang berarti pukul 10 di waktu Indonesia Barat. Kabarnya Jokowi akan didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memimpin upacara 17 Agustus di IKN. Sementara itu, upacara 17 Agustus di Istana Negara Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang didampingi Wakil Presiden terpilih sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Jadi pengibaran bendera merah putih akan dilakukan di Istana Negara IKN, kemudian yang hadir di Istana Merdeka Jakarta bisa menyaksikan dari layar lebar prosesi pengibaran bendera tersebut. Menurut Yusuf, kejutan lainnya dari perayaan 17 Agustus di IKN ini adalah tata tempatnya yang menyesuaikan lokasi pelaksanaan upacara. Komisaris BNI ini juga mengungkapkan bahwa telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Garuda untuk memastikan moda transportasinya dapat tersedia dengan baik. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan tram otonom atau Autonomous Rail Rapid Transit sudah bisa beroperasi saat perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Nah, tram otonom ini sendiri adalah moda transportasi kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai yang digantikan dengan marka jalan dan magnet. Budi juga menyampaikan bahwa operasional tram otonom tahap awal akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan bagi peserta upacara di IKN. Moda transportasi kereta tanpa rel ini akan beroperasi di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur IKN. Selain itu telah direncanakan juga akses transportasi yang dimulai dari Balikpapan sampai di Ibu Kota Nusantara. Akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN dari Balikpapan membutuhkan waktu sekitar 90 menit yang dapat diakses dengan jalan tol Balikpapan Samarinda, kilometer 11 Exit Gate Karangjoang. Kemudian melewati Jalan Nasional Akses TPK, Karyangau, dan tol IKN fungsional, seksi 3A, 3B, 5A, Jembatan Pulau Balang Panjang, dengan total jarak rute sepanjang 88 km. Adapun jaringan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan sudah teraspal sepanjang 7 km. Bahkan jalan menuju Istana Negara dan Istana Garuda yang akan digunakan sepanjang 1.260 meter sudah dilakukan pengerasan aspal.
Khususnya di Ibu Kota Nusantara, telah disiapkan satu hotel yang telah selesai pembangunannya dan dapat difungsikan sebagai tempat akomodasi yang akan ditempati Bapak Wakil Presiden. Termasuk juga para undangan yakni para menteri yang akan hadir di sidang kabinet paripurna yang akan dilaksanakan pada 12 Agustus mendatang. Di Istana Garuda juga telah dilakukan persiapan penataan agar sidang kabinet perdana nanti dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkap bahwa tanggal 10 Agustus mendatang, semua paskibraka sudah bergerak ke Penajam Pasar Utara. Nah, maka dari itu, Basuki menghentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar patching plan untuk segera dihentikan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kawasan yang digunakan sebagai tempat upacara sudah bersih dari debu dan kotoran. Namun, untuk pekerjaan pemasangan interior akan tetap berlanjut. Jokowi menyampaikan hunian yang disediakan untuk para petugas upacara dengan perkemahan konsep glamping. Hal ini dibenarkan oleh Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden. Heru membeberkan rencana pemerintah untuk menyediakan perkemahan mewah atau glamping untuk para petugas upacara di IKN. Sejumlah proyek sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, mulai dari kantor Kementerian Koordinator, hunian aparatur sipil negara, fasilitas air minum, hingga istana negara. Untuk kantor Kemenko, Basuki menyebut ada 7 kantor Kemenko yang akan digunakan saat 17 Agustus nanti. Dengan rincian, 1 tower di kantor Kemenko 1, 1 tower di kantor Kemenko 2, 2 tower di kantor Kemenko 3, dan 3 tower di kantor Kemenko 4. Lalu hunian aparatur sipil negara akan difungsionalkan minimal 8 tower. Sementara rumah tapak jabatan menteri akan berfungsi sebanyak 14 unit. Basuki juga mengatakan bahwa hunian ASN akan difungsikan minimal 8 tower dengan masing-masing tower terdiri dari 60 unit hunian dan rumah tapak jabatan menteri akan berfungsi 14 unit yang telah lengkap dengan mebeler. Fasilitas air minum di Ibu Kota Nusantara juga terus disiapkan. Basuki menargetkan fasilitas tersebut bakal beroperasi secara bertahap pada 10 Agustus 2024. Untuk rinciannya terdiri dari instalasi pengolahan air meliputi pipa transmisi, reservoir, pipa distribusi, hingga pipa gedung dan kantor pemerintahan. Selain itu, 15 embung di KIPP IKN juga telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Embung tersebut berfungsi sebagai tempat penampungan suplai air hujan dan preservasi air. Kunjungan Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu cukup menarik perhatian publik. Pada Juli kemarin, Presiden Jokowi berencana untuk berkantor selama 3 hari yang didampingi oleh istrinya, Ibu Iriana. Sebelum memulai aktivitasnya, mantan Gubernur Jakarta ini menyempatkan mengecek pembangunan Istana Garuda di IKN. Tujuannya untuk memastikan tidak ada problem dengan infrastruktur dasar di IKN seperti air, listrik, dan perabotan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menggelar rapat terbatas dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan jajaran otoritas IKN yang ditemani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam rapat tersebut juga, mereka membahas beberapa topik seperti kesiapan bandara menjelang upacara 17 Agustus di IKN, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ibu kota baru, investasi dan badan usaha milik otorita untuk pembangunan infrastruktur.